Sahabat Telogorejo, simak selengkapnya penjelasan bersama dengan Prof. Nur. Mungkin langsung saja ya Prof ya, kita Ya, akan baik. mendengarkan informasi dan ilmu dari Prof. Nur. Pastikan sahabat Telogorejo jika ada pertanyaan bisa langsung diketik di kolom komentar karena ada GoPay senilai Rp50.000 untuk sahabat Telogorejo yang beruntung. Monggo Prof. Baik. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi siang ini Rumah Sakit Telogorejo mengadakan webinar awam mengenai apakah pengidap PCOS bisa cepat hamil. Ya. Jadi ini suatu topik atau suatu pertanyaan yang sangat bagus dan memang perlu dicermati oleh karena PCOS itu adalah salah satu penyebab berat ya untuk bisa terjadinya kehamilan. Apakah gejala yang sering dari PCOS? Jadi adalah menstruasi yang tidak teratur maupun tidak menstruasi sama sekali pada perempuan gemuk yang mengidap infertilitas, jadi mengalami kesulitan hamil. Nah, jadi itu secara umumnya yang banyak dikeluhkan oleh penderita PCOS itu adalah tadi yang saya utarakan. Yang pertama adalah perempuan gemuk mengalami infertilitas dan menstruasi tidak teratur atau tidak sama sekali. Tidak teraturnya itu lebih lama, misalnya tadinya yang normal kan 28 hari sekali, kemudian lebih panjang 35, 40, kadang-kadang sebulan sekali mundur ya, atau 2 bulan sekali, kadang-kadang 3 bulan sekali, atau tidak sama sekali. Apa gejala dan tanda pada umumnya? Jadi gejala dan tanda pada umumnya itu apabila didapatkan 2 dari 3 tanda di bawah ini. 2 dari 3 tanda di bawah ini. Pertama, oligomenore atau amenore. Ya. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, hiperandrogenisme. Ya, baik itu secara kemis maupun klinik. Kemudian yang ketiga, PCO pada pemeriksaan USG. Jadi ada oligomenore, hiperandrogen, dan PCO pada pemeriksaan USG. 2 dari 3, misalnya pasien yang pertama itu mengalami nomor 1 dan nomor 2. Lalu pasien yang kedua nomor 1 dan nomor 3. Dan pasien ketiga bisa 2 dan 3 atau bahkan 3-3-nya. Ya, jadi lalu apa yang disebut oligomenore? Ya, jadi di sini yang namanya oligomenore atau amenore itu adalah siklus menstruasi yang lebih dari 3 hari. Yang bagus itu 28 hari. Kemudian ada yang mundur seminggu, 35 hari, atau 40 hari, 45. Nah, itu yang dikatakan oligomenore, lebih dari 35 hari datangnya bulanan menstruasi. Itu yang dinamakan oligomenore atau sama sekali tidak menstruasi. Kemudian itu kalau oligomenore. Tapi sekarang apa yang disebut hiperandrogen? Slide berikutnya. Nah, sekarang apa yang disebut hiperandrogenisme? Itu ada tanda klinis dan ada tanda chemis, ya laboratorik.
Nah, yang tanda klinis itu pertama yang namanya hiperandrogen itu ada 1, 2, 3. Hirsutisme, ada akne, ada alopecia, botak, jerawat dan botak. Sedangkan tanda klinis hirsutisme tadi di mana pertumbuhan rambut berlebihan. Jadi seorang perempuan rambutnya itu seperti laki-laki, bahkan kadang-kadang melebihi laki-laki. Ini contohnya pada kumis ya, kumisnya tadinya enggak kelihatan kan. Kalau perempuan kan enggak ada yang kumisnya kelihatan, itu kelihatan dan bahkan tebal sekali. Juga rambut di dada umumnya kan tidak ada. Perempuan kalau laki-laki memang ada, tapi kalau perempuan tidak ada rambut di dada. Kemudian juga di bagian perut juga dan juga bagian genitalia itu lebih lebat. Nah, jadi itu adalah hirsutisme. Tanda lain dari hiperandrogen adalah adanya jerawat, ya, banyak jerawatnya. Ya, jadi perempuan yang jerawatan itu kemungkinan mengidap menjadi hiperandrogen itu adalah cukup tinggi. Juga adanya rambut yang botak. Ya, rambut yang botak itu ya alopecia atau nama lain alopecia. Jadi sekali lagi tanda klinis yang dikatakan hiperandrogen nomor 1 adalah hirsutisme, pertumbuhan rambut yang berlebihan, kemudian jerawat, dan kemudian botak. Dengan tanda biokimia ya, kemis ya, meningkatnya konsentrasi testosteron. Jadi kalau diperiksa laboratorium testosteron maupun androgen itu tinggi. Kemudian free androgen juga indeks free androgen juga tinggi. Itu adalah perbandingan testosteron dan SHBG. Saya rasa ini hanya sekedar pengetahuan aja. Jadi karena ini laboratorik ya. Jadi untuk orang awam saya rasa yang lebih tahu adalah dokternya. Apa yang disebut dengan PCO? Nah, ini sering kacau ya, kadang-kadang dokternya menerangkannya kurang jelas. Jadi PCO itu diketahui dengan pemeriksaan USG, tetapi umumnya dengan USG transvaginal. Kalau USG dari perut saja umumnya tidak jelas. Di mana didapatkan folikel itu kista-kista kecil sebanyak 12 atau lebih yang ukurannya 2 sampai 9 mm dari salah satu ovarium. Dari salah satu ovarium indung telur itu ada 12 atau lebih dengan ukuran yang kecil-kecil, tidak ada yang besar. Dan ciri khasnya umumnya berjejer, melingkar di tepi seperti roda jati. Sering dokter yang melakukan USG itu hanya mendapatkan kecil-kecil tetapi tidak berjejer seperti roda jati, berada di pinggir, tengahnya malah kosong. Nah, itu bukan ciri dari PCOS. PCO tapi bukan PCOS. Atau kadang-kadang diukur dari volume dari indung telur, yaitu volumenya lebih dari 10 ml. Berapa sering kejadian PCOS? Ya. Jadi PCOS itu adalah kelainan endokrin perempuan tersering, di mana sekitar 10-20% pada perempuan yang di masa reproduksi itu mengidap PCOS.
Nah, jadi cukup tinggi ya, 10-20% pada masa reproduksi itu banyak yang mengalami PCOS. Berapa sering kejadian PCOS? Ya, tadi saya kira kalau tadi adalah 10-20% itu pada masa reproduksi, tetapi di sini khusus PCOS itu berhubungan dengan kasus infertilitas yang tidak subur, ya, artinya anovulasi itu tidak pernah ovulasi, ya. Jadi pada perempuan yang tidak ovulasi atau infertilitas itu yang menderita PCOS adalah 75%. Dan juga kalau perempuan tersebut sering M-nya jarang M, itu 90% itu mengidap PCOS. Sedangkan kalau yang dengan hirsutisme lebih dari 90%. Sedangkan yang berjerawat itu sering 80% adalah PCOS. Nah, itulah kira-kira yang perlu dicermati para ibu-ibu atau para yang belum mendapatkan keturunan. Tanda-tanda tadi perlu diperhatikan. Apa penyebab atau etiologi dari PCOS? Ya, penyebab dari PCOS. Penyebab PCOS memang belum diketahui secara pasti, tetapi tren sekarang memang pertama genetik. Nah, berdasar gennya memang mempunyai gen yang akan menjadi PCOS keturunan. Jadi memang gennya sejak lahir demikian. Sedangkan keturunan di mana sindrom yang paling sering itu apabila pada generasi pertama itu sudah mengalami PCOS, itu biasanya kejadian yang generasi pertama menjadi PCOS itu 5-6 kali lebih tinggi dari populasi umumnya. Jadi kalau ada keturunan yang PCOS pada generasi pertama itu kejadiannya 5-6 kali dibandingkan populasi umum. Dan juga secara menurun itu secara genetik itu diturunkan sebanyak 70%. Demikian juga pada fetus perempuan, jadi janin yang ada di kandungan, masih dalam kandungan dan janinnya perempuan, di mana dia terpapar oleh androgen yang berlebihan selama di dalam kandungan. Perempuan tersebut nantinya menjadi perempuan PCOS. Jadi masih dalam bayi, masih belum bayi, masih janin ya di dalam kandungan yang terpapar androgen di dalam kandungan, nantinya perempuan tersebut, janin tersebut pada dewasanya akan menderita PCOS. Demikian juga pada perempuan yang dalam masa fertilitas terpapar hormon androgen. Lah, hormon androgen bisa dari luar, bisa dari dalam tubuh sendiri. Itu juga lama-lama bisa mengidap PCOS. Hal-hal apa yang perlu dimengerti pada PCOS? Ya. Jadi PCOS itu merupakan sindroma atau beberapa kumpulan gejala yang sangat heterogen, sangat bervariasi, yang menunjukkan penampilan klinik dan
manifestasi laboratorik tadi yang sudah saya utarakan, bahwa penampilan kliniknya tadi ya, adanya botak, kemudian hirsutisme, kemudian ada jerawat, itu klinik. Kalau laboratorik dengan pengukuran testosteron dan androgen. Yang perlu diketahui pada PCOS bahwa disfungsi ataupun suatu kelainan-kelainan yang didapatkan itu berbasis pada ovarium, jadi kelainan pada ovarium. Nah, jadi tidak kemana-mana tapi berbasis pada ovarium. Sedangkan kondisi klinik dan beratnya gejala tergantung dari faktor di luar ovarium. Ya, kalau di luar ovarium, misalnya adanya obesitas, kegemukan, ya, kegemukan, kemudian resistensi insulin dan konsentrasi hormon LH. Ya, Pak. Saya rasa untuk ibu yang penting perempuan menderita PCOS itu umumnya didasari atas memang kondisi indung telurnya. Tetapi pemberat yang lain adalah karena kegemukan, kemudian resistensi insulin dan konsentrasi LH. Nah, itu. Jadi rata-rata belum tentu penderita PCOS itu adalah penderita diabetes, belum tentu. Sebetulnya yang diabetes itu adalah indung telurnya, gampangnya kan begitu. Nah, gangguan fungsi tersebut itu akibat dari apa? Ya, jadi gangguan-gangguan fungsi tersebut pertama adalah bentuk ovarium atau ya istilah morfologi ovarium yang tidak normal. Jadi nomor satu didasari karena memang bentuknya ovarium atau besarnya atau apanya adalah tidak normal. Jadi baik bentuk besar maupun ya mungkin volume, ya volume. Itu morfologi dari ovarium tidak normal. Kemudian produksi androgen ovarium berlebihan. Jadi ovarium itu kan memproduksi estrogen, progesteron, androgen. Nah, ini androgennya itu berlebihan. Kemudian yang ketiga, hiperinsulinemia karena resistensi insulin. Jadi lama-lama penderita PCOS itu juga menjurus ke diabetes, kencing manis, ya. Lalu juga kalau diukur konsentrasi LH-nya itu berlebihan, lebih banyak, lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang tidak PCOS. Bagaimanakah penanganan PCOS? Ya, penanganan pasti serahkan kepada dokter. Tetapi kalau PCOS malah banyak diserahkan pada pasien malahan. Ya, jadi penanganan bisa tergantung tampilan dari gejala dengan sendiri. Gejalanya apa? Apakah ini hiperandrogen? Tadi hiperandrogen tadi kan kalau secara klinis kan hirsutisme, jadi rambut yang berlebihan, jerawat dan botak, ya. Selain laboratorium yang lebih tinggi, khususnya testosteron dan androgen. Itu bagaimanakah penanganan PCOS? Berarti dokter ataupun pasien, ya kalau dokter bagaimana menangani hiperandrogen tadi seperti hirsutisme, jerawat, itu serahkan ke dokter dengan sendirinya. Sedangkan laboratorik juga. Tetapi yang paling penting untuk pasien adalah
menurunkan berat badan. Itu merupakan obat lini pertama menurunkan berat badan. Ini sering pasien yang mengalami PCOS adalah yang gemuk-gemuk dan sulit sekali untuk menurunkan berat badan. Selama berat badan tidak bisa turun, sulit untuk bisa terjadi kehamilan atau menstruasi bisa teratur dengan baik. Jadi sekali lagi, nomor 1 penanganan PCOS terletak di tangan pasien sendiri, yaitu menurunkan berat badan. Ya minimal 25% dari yang sekarang. Kalau bisa menurunkan 25% adalah sudah cukup bisa mengembalikan menstruasi yang menjadi normal, dan menjadi normal akhirnya akan mudah terjadi kehamilan. Cukup dengan itu saja sudah meningkatkan kemampuan untuk bisa hamil dengan menurunkan berat badan. Baru dokter membantu yang lain, yaitu hiperandrogen yang lain. Manakah penanganan utama PCOS? Ya. Jadi penanganan ditujukan pertama menurunkan berat badan minimal 25%. Kalau bisa ya menurunkan ideal, berat badan ideal. Ya. Nah, menurunkan berat badan ya dengan cara diet maupun dengan olahraga. Ya, jadi menurunkan, tidak boleh menurunkan dengan obat-obatan. Diet dan olahraga. Bagaimana dietnya? Ya nanti konsultasi dengan dokter bagian gizi ya. Jadi artinya menurunkan berat badan dengan diet maupun dengan olahraga. Lalu mengobati hirsutisme dan jerawat. Jadi serahkan kepada dokter ya. Bagaimana hirsutisme bisa hilang dan jerawat? Salah satunya ya, ini salah satunya dengan ada pil KB ya. Justru kadang-kadang penderita PCOS diberi pil KB sama dokternya, loh kok saya malah dikasih pil KB. Nah tujuannya tadi kemungkinan adanya hirsutisme dan jerawat dan kadang-kadang botak kan gitu, malah diberi pil KB. Nah, pil KB tertentu dengan sendirinya. Ya, pil KB secara umum juga bisa. Pil KB tertentu kadang-kadang dokter memberikan. Adanya anovulasi, tidak menstruasi, tidak subur, tidak punya kesuburan atau bahkan tidak menstruasi, dan infertilitas. Ya, biasanya obat yang sering diberikan adalah clomiphene citrat, aromatase inhibitor, kadang-kadang juga diberikan metformin, kadang-kadang kombinasi, kadang-kadang single, maupun ovarium drilling. Ya, jadi folikel ataupun kista yang kecil-kecil tadi dipecah atau disedot melalui operasi laparoskopi maupun laparotomi. Dan ujung-ujung yang terakhir dengan bayi tabung. Nah, itu penanganan PCOS tadi. Nomor 1 menurunkan berat badan. Dengan menurunkan berat badan saja kadang-kadang sudah banyak yang bisa terjadi kehamilan. Baru yang lain-lain. Walaupun yang lain-lain diobati, kalau berat badan tidak turun, umumnya juga sulit untuk terjadi kehamilan. Jadi utama menurunkan berat badan sendiri. Jadi PCOS itu sebetulnya sangat tergantung pada dirinya sendiri. Slide berikutnya, apakah bisa hamil? Jawabannya bisa. Dan kalau tadi urut-urutannya bisa dilakukan, jawabannya pasti bisa. Ya. Dengan syarat, pertama,
faktor lingkungan itu harus baik, termasuk psikisnya. Jadi makin kacau karena lama tidak bisa hamil, psikis makin berat, makin tidak bisa hamil. Nah, jadi cukup pasrah aja, santai, nanti malah hamil. Dan juga jangan sampai ada penyakit-penyakit lain, entah virus atau bakteri. Itu faktor lingkungan. Kemudian faktor suami, berarti suami harus baik, ya, sperma dan juga penyakit-penyakitnya. Penyakit-penyakitnya juga berpengaruh, merokok dan sebagainya, ya. Jadi syarat untuk bisa hamil, ya, nomor 1 faktor lingkungan juga harus baik. Juga pihak suami juga harus baik, artinya sperma normal dan sebagainya. Lalu faktor istri juga harus baik, tidak punya penyakit yang lain, penyakit infeksi, penyakit virus dan sebagainya. Ya, istri ya mesti yang sakit hanya PCOS dan tuba buntu, saluran telur buntu. Nah, jadi sekali lagi bisa hamil kalau istri hanya mempunyai penyakit PCOS dan tuba buntu aja. Yang lain tidak punya. Suami juga harus baik, faktor lingkungan baik, baru bisa hamil. Pertanyaan terakhir, apakah bisa cepat hamil? Jawabannya bisa cepat hamil dengan syarat. Yang pertama, 3 faktor di atas baik. Ya kan? Tadi lingkungannya baik, suami baik, faktor suami baik, dan faktor istri tidak ada penyakit-penyakit kecuali hanya PCOS saja. Itu 3 faktor harus baik. Dan minimal harus turunkan berat badan. Walaupun demikian, rata-rata yang menderita PCOS itu yang gemuk. Walaupun demikian ada yang kurus tapi PCOS. Apakah perlu menurunkan berat badan? Ya pasti tidak. Justru kalau kurus dinyatakan dokter PCOS, itu lebih sulit untuk menjadi hamil dibandingkan yang gemuk. Jadi sekali lagi, rata-rata yang dikatakan PCOS itu malah justru nomor 1 penderita yang infertilitas, gemuk, dan menstruasi yang jarang terjadi atau tidak menstruasi. Itu. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dilaksanakan mulai sekarang bagi yang mengalami kesulitan hamil dan gemuk, dan apalagi rambutnya pertumbuhan rambutnya berlebihan, jerawat, ya, dan kadang-kadang mudah brodol rambutnya, ya, kudak itu. Selain pemeriksaan laboratorium yang diperintahkan oleh dokter. Oke, baik. Terima kasih Prof. Nur, penjelasannya sangat jelas sekali ya Prof ya. Ada juga beberapa tadi informasi yang baru saja saya juga ketahui, dan juga semoga menambah ilmu dari sahabat Telogorejo yang ingin mengetahui seputar PCOS secara lengkap. Baik, langsung saja ya Prof ya, saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama dari atas nama Firza. Selamat siang, saya memiliki masalah terkait siklus menstruasi yang tidak lancar. Saya bisa tidak haid hingga 1 tahun. Saya sudah ke beberapa dokter dan saat dicek katanya tidak mengalami PCOS dan diberikan obat hormon untuk haid. Tetapi jika berhenti konsumsi maka saya berhenti haid lagi. Saya sudah menikah selama 1 tahun 6 bulan. Mohon bantuan dan bimbingannya, Prof. Namanya PCOS rata-rata tadi kan gemuk, ya.
kemudian tidak menstruasi atau menstruasinya lebih dari 35 hari, ya, kemudian baru tanda-tanda yang lain. Mohon izin Prof, mohon maaf, ini dari atas nama Firza sudah menambahkan umurnya 27 tahun Prof, berat badan 57, tinggi badan 155. Ya, baik. Jadi apakah kejadiannya itu sejak M pertama kali, misalnya M pertama kali kan umur 13-14 tahun, ya ta? Apakah sejak itu ataukah kejadiannya tadinya normal terus baru terjadi ini? Kalau dari pertanyaannya saya kira dari sejak awal sampai sekarang itu seperti ini. Jadi betul itu bukan PCOS tapi ada kelainan, bisa karena indung telurnya yang kecil, ya, indung telurnya yang kecil tidak mampu membuahkan hormon yang dibutuhkan. Jadi itu memang dari pertumbuhan, jadi tidak tumbuh dengan normal indung telurnya. Jadi bukan karena PCOS. Jadi karena memang sejak awal, sejak lahir mempunyai indung telur yang kecil atau reproduksi alat reproduksi yang kecil. Mungkin indung telurnya bisa juga dari uterusnya dan sebagainya. Jadi kalau seandainya ini benar, ya, seandainya ini benar, pengobatannya ya dengan sendirinya diberikan hormon pertumbuhan sehingga bisa terjadi pertumbuhan yang baik. Jadi ada, kalau umur 27 sebetulnya ya sudah agak terlambat, ya, artinya kalau awal-awal dari tadi setelah menstruasi pertama kan rata-rata umur 13. Nah, kalau sejak awal-awal mulai 16, 17, 18 lah kan itu mulai diobati, ada obat khusus untuk tersebut, itu bisa dicapai hasil yang cukup mengembirakan. Tapi kalau sudah terlambat 27 tahun ya paling-paling diberikan obat hormon untuk bisa M, tetapi kalau tidak minum ya tidak bisa M karena memang tidak bisa memproduksi dengan baik. Prof, terima kasih. Kita lanjut ya Prof ya ke pertanyaan selanjutnya. Selamat siang dok, saya usia 30 tahun, sudah memiliki anak 1. Saya mengidap PCOS, maksudnya begitu. Apakah benar kalau wanita yang PCOS akan mengalami libido yang rendah? Terus, apakah itu akan mempengaruhi program hamil? Soalnya saya sudah konsultasi ke dokter kandungan 3 siklus dan menjalani SIS, tidak ada masalah. Tapi kok belum hamil ya? Apakah libido rendah mempengaruhi, Prof? Saya rasa kalau hubungannya sama PCOS jelas sangat sedikit ya kemungkinannya, ya, karena sudah pernah berhasil hamil. Jadi kalau pernah berhasil hamil rata-rata ya kemungkinan PCOS itu sedikit lah, walaupun bisa. Ya, kelihatannya dari ibu yang punya libido sebetulnya tidak banyak hubungannya antara libido dengan tidak bisa hamil, ya. Selama menstruasi teratur dengan baik, ya toh, walaupun libido itu akan tetap mudah bisa hamil. Jadi gampang, cirinya adalah menstruasi teratur atau tidak. Kalau menstruasi teratur walaupun libido tetap harus bisa hamil, kecuali ada penyebab yang lain, ya. Penyebab lain banyak, ya toh, harus dicari dengan benar.
Oke, baik. Terima kasih Prof. Nur. Baik, kita lanjut ya Prof ya. Pertanyaan selanjutnya, selamat siang dokter. Semoga sehat selalu, amin. Terima kasih. Izin bertanya, makanan dan jenis olahraga apa yang bisa membantu pematangan sel telur agar siap dibuahi bagi penderita PCOS? Monggo, ya, itu saya rasa lebih baik konsultasi ke bagian gizi ya. Kalau yang secara umum olahraga apapun asal tidak berat, ya olahraga yang berat. Justru kalau olahraga yang berat itu akan menyebabkan estrogennya turun sehingga malah tulang kopos ya, dan makin tidak bisa hamil, makin tidak bisa menstruasi. Nah, jadi olahraga yang sedang lah kan gitu. Semua olahraga yang sedang itu yang saya rasa untuk meningkatkan kemungkinan bisa ovulasi. Kalau makanan saya rasa banyak nasihat makanan mengenai ini. Saya rasa Anda konsultasi ke bagian gizi aja, jadi yang bagus untuk itu. Ya, kalau secara umumnya adalah makanan yang mempunyai daya tahan, yang menyebabkan daya tahan tubuh meningkat. Ya. Sedangkan kalau banyak ya, kalau yang berhubungan erat dengan kesulitan hamil ya, yaitu misalnya cukup vitamin D3 ya, misalnya kan itu. Jadi cari makanan yang banyak vitamin D3-nya. Saya sendiri nggak hafal ya mengenai D3 ya. Lalu kemudian cukup vitamin E, vitamin C dan sebagainya. Ya, hampir gampangnya multivitamin lah cukup, saya rasa itu makanan yang banyak mengandung multivitamin. Ya, pada prinsipnya 4 sehat 5 sempurna itu yang paling bagus. Oke, baik Prof. Nur, kita lanjut ya Prof ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lili Mulyawati. Prof, bisakah PCOS terjadi pada wanita sebelum menikah? Dan apabila menikah, bisakah tetap hamil dengan sempurna? Karena anak saya sudah usia belum menikah dan sudah mengalami mens panjang dan banyak sejak tahun 2012. Sampai sekarang masih berlangsung dan belum menikah. Sudah periksa ke beberapa dokter obgyn, tetapi tetap masih tidak teratur dan banyak keluar darahnya. Ini sepertinya dari Bu Lilinya masih beropini, atau apakah sudah didiagnosa oleh dokternya ya Bu ya? Nanti bisa komen. Monggo dokter. Ada kesalahpahaman mengenai menstruasi. Bukan menstruasi banyak dan panjang. Yang namanya PCOS itu malah terjadi menstruasi tidak bisa tiap bulan. Itu. Jadi mungkin salah pengertian. Jadi yang penting apakah sudah terdiagnosis bahwa ini PCOS. Gampang tadi. Apakah putra ibu tadi ada 3 yang utama tadi, yaitu hirsutisme, ya kan, itu banyak rambut. Apakah buta atau mudah rontok rambutnya, ya toh? Dan juga apa tadi, selain jadi adanya hiperandrogen tadi. Jadi ciri-ciri hiperandrogen selain hirsutisme tadi kan jerawat. Jadi banyak pertumbuhan rambut yang tidak normal, berlebihan, jerawat, dan rambut mudah rontok misalnya dan sebagainya. Nah, sudah terdiagnosis atau enggak? Jadi ya, kalau terdiagnosisnya kan ada 3 gejala tadi. M yang jarang,
terjadi atau tidak menstruasi, ada hiperandrogen tadi, lalu apakah di USG PCO, ya harusnya kan transvaginal. Kalau masih gadis kan tidak transvaginal, ya paling tidak ada 2 atau 3 tadi. Itu dulu. Kalau itu memang ada, ya ini PCO. Nah, kalau bukan PCO, ya penyebab lain tadi, mungkin pertumbuhan genitalianya, indung telur maupun rahimnya yang tidak. Ya. Iya, baik Prof. Artinya butuh pemeriksaan lebih lanjut ya Prof Ya, ya. Jadi betul. bukan berarti sering mens atau ada gangguan pada haid udah otomatis PCOS, belum tentu Ya. begitu ya Prof ya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya dari Marlina Wijaya. Prof, disebutkan janin yang terpapar androgen berlebihan bisa menyebabkan PCOS. Bagaimana caranya menghindari paparan androgen pada fetus dan juga pada wanita usia reproduksi? Kalau paparan androgen, kalau dari dalam, kan kita nggak mengerti, nggak bisa tahu. Misalnya seorang ibu sedang hamil, fetusnya perempuan. Nah, kalau dia mendapatkan obat-obatan dari luar yang mengandung androgen, yaitu yang namanya terpapar androgen. Nah, obat-obat androgen dari luar kan banyak, juga kadang-kadang tidak bisa kita ketahui dari obat-obat campuran-campuran maupun herbal, ya kan? Herbal kan kita komposisinya kan tidak tahu, ya. Nah, yang paling sering itu herbal, ya kan? Justru masyarakat Indonesia khususnya itu masih banyak menganut herbal-herbal yang belum diteliti dengan benar. Nah, itu yang sering. Kalau dari dokter, saya rasa dokternya juga membaca komposisi obat yang diberikan. Tapi justru obat-obat yang di luaran yang tidak diberikan oleh dokter itu yang berbahaya. Justru pada perempuan hamil, fetusnya apapun jenisnya, sebaiknya jangan mengkonsumsi sendiri. Kadang-kadang kan merasa pinter, bisa banyak obat-obat yang ditawarkan dan sebagainya. Sebaiknya konsultasi ke dokternya. Apakah obat yang dikonsumsi itu mengandung androgen atau enggak tadi. Ya, itu yang dari luar. Kalau dari dalam ya sulit. Memang misalnya perempuan tadi hamil, anaknya kebetulan perempuan, tetapi sebetulnya dia pengidap PCOS sendiri misalnya. PCOS sendiri tetapi berhasil hamil, tetapi hormon androgennya masih relatif tinggi sebetulnya. Nah, simpulannya apa? Jadi pengidap PCOS yang berhasil hamil tetap harus hati-hati. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Selanjutnya ya, Prof ya. Ada pertanyaan menarik juga nih, Prof. Dari Nairotul Inayah. Selamat siang, Dok. Maaf izin bertanya, apakah jika kita didiagnosa PCO, itu sudah pasti PCOS? Apakah cara penanganannya sama antara PCO dengan PCOS? Saya usia 30 tahun, riwayat keguguran 1 kali, UK11W dikuret. Menstruasi rutin tiap bulan, siklus 30 hari. Sudah 4 tahun sejak dikuret belum hamil lagi. Sel telur kecil saat USG transvaginal, kondisi rahim normal, sperma suami normal. Program hamil yang cocok apa ya, Dok ya? Sudah coba ke beberapa dokter, selalu dikasih obat stimulan sel telur saja. Belum ada tindakan lebih. Jadi tadi riwayat keguguran 1 kali, ukuran 11W dikuret. Monggo silakan dokter.
Jadi belum pernah hamil. Belum pernah hamil lagi. Ya. Ya, jadi belum punya keturunan ya. Jadi ya, jadi sekali lagi bahwa tadi untuk bisa hamil itu kan lingkungan ya tadi, lalu kondisi suami sendiri juga harus baik ya. Jadi bukan hanya ditujukan kepada ibu ya. Jadi jangan vonisnya itu dijatuhkan pada ibu saja penyebabnya. Cari dulu lingkungannya. Tadi lingkungan itu stres saja sudah cukup berat untuk bisa hamil ya, belum infeksi dan sebagainya, lingkungan. Lalu kedua, pihak suami ya, pihak suami apakah spermanya normal. Kadang-kadang sperma yang tidak normal pun mempunyai masalah yang besar untuk terjadi kehamilannya. Nah, apa yang dikatakan ibu itu seolah-olah lingkungannya sudah pasti baik, ya kan? Kemudian sperma pasti baik, belum tentu. Nah, sekarang kalau memang betul-betul itu sudah, sekarang dari ibu sendiri juga nomor satu adalah tadi ya, lingkungan juga sama, termasuk psikis ya dan sebagainya, makanan dan sebagainya. Lalu sekarang dari ibu sendiri, indung telurnya apakah bagus, saluran telurnya apakah bagus ya kan, kemudian serviknya apakah sudah bagus ya, rahimnya apakah sudah bagus. Itu menentukan dengan meneliti secermat mungkin akan lebih bisa menghasilkan. Selain tadi hormonnya ya, hormonnya berarti betul-betul dari indung telur maupun sirkulasi hormon di tubuhnya. Jadi sulit untuk mengatakan penyebabnya ini karena sangat kompleks, memerlukan kepandaian atau ketelitian dari dokternya yang melakukan pemeriksaan. Jadi sekali lagi bahwa tidak mudah untuk menentukan vonis, oh ini penyebabnya ibu. Cari dulu lingkungan sama suami, sama itu beratnya sama, 50-50 antara suami sama istri. Nah, kalau istri, selain hormon yang ada di tubuh, ya, bagaimana ovariumnya, bagaimana tubannya, bagaimana rahimnya, bagaimana keadaan serviknya. Serviks yang lecet, infeksi sedikit pun, itu sudah penyebab utama tidak bisa hamil. Ya. Nah, jadi kembali ke tadi pertanyaan, kalau saya mengalami PCO itu apa selalu PCOS? Sekarang tadi yang namanya PCO itu hanya sekedar polikistik ovary. Jadi ovarium yang kecil-kecil, ukuran 2-9 mili ya, di atas 12. Nah, itu namanya polikistik. Tapi polikistik ovary yang dimaksud di dalam PCOS itu masih ada tambahannya, tidak merata. Jadi harus berada pinggir, hanya di tengahnya kosong. Jadi seperti kista-kista kecil yang melingkar begitu, seperti roda jati begitu. Itu baru, itu adalah PCOS. Kalau tidak itu bukan PCOS. Ya polikistik ovary biasa. Oke.
Baik, Prof. 2 pertanyaan terakhir ya, Prof ya. Boleh. Karena ini banyak sekali pertanyaan yang masuk. Pertanyaan selanjutnya dari Lutfia. Selamat siang, Dok. Saya PCOS sangat kurus. Tinggi 167, berat badan 50, usia 38 tahun. Siklus 26 hari, tidak ada gejala jerawat berlebih atau rambut berlebih. Tidak botak juga. Sel telur kecil-kecil dan tidak teratur. Tidak seperti roda. Dan sudah pernah konsul juga ke dokter spesialis. Pertanyaannya, promil yang tepat untuk saya apa ya, Prof? Tadi umurnya berapa? Umurnya 38 tahun, sangat kurus, tingginya 167, berat badan 50. Tidak ada jerawat berlebih dan tidak ada rambut berlebih. Promil yang paling bagus langsung bayi tabung. Oke, sudah langsung terjawab ya Bu Lutfia untuk jawabannya langsung ya Prof ya. Ya. Karena dengan kondisi Bu Lutfia. Ya. Baik, satu pertanyaan terakhir lagi Prof. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 tepat ya Prof ya. Pertanyaan dari atas nama Yulida Ahdi Citra. Dokter, saya usia 35 tahun. Saya PCOS. Saya pernah diberi obat hormon tapi saya lupa nama obatnya. Efeknya nafsu makan saya justru malah meningkat padahal saya harus diet. Saat saya konsultasikan dengan SPOG malah tidak diberi obat hormon lagi. Gimana ya Dok mengatasinya? Gampang itu, jadi langsung bayi tabung juga. Okay. Karena kalau sudah umur 35 tahun itu rata-rata kesuburannya sudah sangat-sangat turun. Dan juga kalau terjadi kehamilan sering bayinya itu mongolisme. Jadi ada kelainan kromosom. Jadi kalau sudah umur 35 tahun itu perubahan kromosom itu sudah banyak terjadi, sehingga gampang aja, jangan sampai 35 tahun itu baru ingin hamil. Jadi sebelum 35 tahun sudah harus bisa hamil. Kalau lebih dari 35 tahun ke atas belum hamil, langsung bayi tabung aja. Oke, baik Prof. Maaf Prof, satu kali lagi Prof. Janji ini yang terakhir ya Prof ya. Boleh. Dari atas nama Mozart Mongi. Prof, istri saya dinyatakan PCOS, tapi tidak ada masalah berat badan. Jadi apakah istri saya tetap harus menurunkan 25% berat badannya untuk melakukan program hamil? Tadi saya sudah menjawab. Apakah kalau yang kurus menurunkan berat badan? Ya enggak, justru kalau yang kurus itu adalah makin sulit dibandingkan yang gemuk. Jadi gemuk PCOS, kurus PCOS akan mudah hamil yang gemuk PCOS dengan menurunkan berat badan. Tetapi kalau yang kurus mau menggemukkan, ya enggak bisa. Justru itu kiat dokter spesialisnya yang bagaimana itu memang ada ilmu tersendiri ya, tidak bisa cerita, ini sulit diceritakan. Oke, baik Prof Nur. Terima kasih Prof Nur. Semoga jawaban-jawaban Prof Nur juga menambah knowledge sahabat Logorejo dan memuaskan pertanyaan-pertanyaan yang banyak tadi ya Prof ya. Ada beberapa pertanyaan yang mohon maaf belum bisa saya bacakan. Mungkin nanti bisa langsung konsultasi ke Prof Nur di Klinik Fertilitas Lantai 5. Jadwal Prof Nur di hari Senin dan di hari Rabu jam 11 sampai jam 12 dan di hari Rabu jam 11.30 hingga jam 1 siang. Jangan lupa untuk reservasi terlebih dahulu di 024 846 6000 atau melalui WA 081 64 kali 340.